Lanjut, kita habis ini akan ngobrol juga berarti ya sama Mbak Mira dari Detik Jatim yang akan cerita sama kita sebenarnya apa sih yang terjadi. Apakah sebetulnya ini adalah konflik keluarga, dendam kesumat ya di tengah-tengah bulan puasa ini. Mari kita langsung sapa Mbak Mira, selamat sore. Edo dan Eiza, apa kabar? Baik Kabar sekali baik. Mbak Mira. Di sana hujan nggak Mbak? Kayaknya mendung deh. Dan hari ya? ini kan lagi ada demo ya, aksi tolak UU TNI di Kota Surabaya. Jadi tadi sih kalau dari laporan teman-teman dan foto yang teman-teman share ke grup, memang agak-agak berawan terus gelap gitu sih langitnya. Kalau di Demonya Jakarta rame nggak? gimana? Mhm. Lumayan rame, tadi ada aksi teatrikal, jadi pendemo tadi secara bergantian membacakan puisinya Wiji Tukul. Mungkin teman-teman tahu ya, puisi Wiji Tukul kan memang banyak Tahu soal dong. perjuangan, semangat pergerakan gitu. Berarti siapa aja hari ini yang ikut menyuarakan suaranya yang demonstrasi di Surabaya Mbak Mira? Lagi banyak ini Dari Eza, mahasiswa mahasiswa kan kemarin sempat di Malang, terus Ya. sekarang juga ada aksi serupa di Surabaya gitu. Jadi minggu kemarin sempat dengar ada demo di Malang, sekarang jadi ada demo di Surabaya. Dan tapi memang belum ada berita kericuhan yang kami tangkap sih. Cuman tadi baru terakhir itu update-nya ada aksi teatrikal dari teman-teman mahasiswa yang menyuarakan bahwa mereka menolak UU TNI karena dianggap dapat mengembalikan lagi yang kita sebut sebagai dui fungsi ABRI gitu. Kita harap juga demonstrasi hari ini juga tidak bisa Berjalan kondusif ya. lah ya gitu. Ya. Tapi Jangan kalau sampai misalnya ada api-api gitu ya. Bener, api-apinya justru ada di Malang. Yaitu ada Betul. seorang anak yang katanya ngebakar rumah orang tuanya. Kok bisa? Apakah kedinginan di Malang sampai membuat Api unggun sebesar itu. Atau gimana? Ini bukan jadi inspirasi ya. Jadi kalau misalnya No. detikers di luar sana, kalau misalnya lagi kedinginan, jangan sampai bikin api unggun di kamar sendiri yang mungkin bisa menyebabkan kebakaran. Nah. Tapi by the way, ini bukan karena api unggun ya Kak Iza. Jadi ini itu ceritanya kalau dari secara kronologis, sebenarnya kami mendapatkan cerita ini dari Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Bapak Agus Subekti, yang mengatakan bahwa timnya mendapatkan laporan pada 21 Maret kemarin atau tepatnya pada Jumat sekitar pukul 19.33 ada laporan kebakaran di satu perumahan di Jalan Muharto, Kota Malang. Nah, karena laporan ini kemudian tim pemadam kebakaran pun mengerahkan 5 unit mobil pemadam beserta 25 personel pemadam kebakaran. Kan bisa dibayangkan ya, 5 unit mobil pemadam kebakaran yang besar itu masuk perumahan, kan berarti apinya bisa dibayangkan kalau saat itu lumayan besar gitu. Dan kata Pak Agus sendiri, timnya membutuhkan waktu sekitar 50 menit sampai api itu padam. Nah, pas Jumat kemarin memang belum ada rilis resmi gitu ya, atau belum ada yang memberitahu pada rekan-rekan kami di Malang itu kenapa kemudian kebakaran ini bisa terjadi begitu. Nah, untuk baru tahunya kemudian kenapa kebakaran ini bisa terjadi itu di hari Minggu sekitar pukul 17.43 itu baru ada update dari teman-teman di lapangan kalau terungkap penyebab kebakaran rumah warga yang di Jalan Muharto Gang 7 Kota Malang tadi itu ternyata karena ulah dari anak pemilik rumah itu sendiri. Nah, hal ini juga diceritakan langsung oleh Kapolsek setempat, yaitu Kapolsek Kedung Kandang AKP Sugeng Irianto, yang mengatakan bahwa penyebabnya bermulanya awalnya kan nama yang punya rumah ini Pak Muholis, dia itu berantem sama anaknya yang laki-laki begitu ya. Jadi katanya diceritakan dia punya 2 orang anak. Jadi dia tinggal berdua doang sama anaknya yang laki-laki ini, karena anaknya satu itu tinggal di luar kota Malang gitu. Nah, terus awalnya mereka cekcok, ceritanya Pak Kapolres. Terus setelah mereka cekcok, anaknya ini karena di bawah pengaruh minuman keras juga, dan karena kesal juga kemudian membakar kasur yang ada di kamarnya. Jadi cara membakarnya itu dia menyiramkan bensin, tapi belum disebutkan kalau bensinnya itu dapat dari mana. Siramkan bensin ke kasur lalu dia bakar. Terus setelah dia bakar, dia tinggal. Dan apinya kemudian membesar kemana-mana. Nah, kalau dari cerita damkar, itu yang terbakar itu kamar si anak, ruang tengah, beserta kayu-kayu yang berada di lantai atas. Kamar si anak, ruang tamu, dan tumpukan kayu yang berada di lantai atas. Terus sempat aku tanya juga, apakah kemudian rumahnya sudah bisa ditinggali kembali? Jawabannya sepertinya dari dugaan awal, kalau kata teman-teman damkar, sudah tidak bisa ditinggali ya. Gitu. Bagaimana dengan orang tua pelaku? Apakah ada di rumah saat kejadian dan gimana kondisinya?
Ya kan karena habis cekcok ya, jadi habis cekcok terus anaknya membakar itu, kemudian ya memang si orang tuanya ada posisinya atau bapaknya ini ada posisinya di rumah. Jadi rumah itu kan cuma ditinggali oleh sang bapak sama sang anak yang merupakan pelaku. Nah kalau bapaknya ini ceritanya istrinya sudah berpisah dari istrinya, jadi mereka hanya tinggal berdua ini bapak dan anak ini. Nah terus awalnya katanya setelah apinya membesar kemudian bapaknya memanggil damkar begitu ya. Terus api kemudian baru bisa dipadamkan 50 menit kemudian dan si bapak ini kan kita kemudian bertanya-tanya begitu ya, apakah kemudian rumahnya bisa kembali tinggali. Kalau dari kata tetangga yang kemudian tadi ditemui oleh teman-teman kami di lapangan, mungkin stock shootnya juga bisa ditampilkan ya biar terlihat gambaran rumahnya sekarang seperti apa. Nah itu tetangga sih tidak mengetahui secara persis apakah sekarang si bapak itu sudah masih ada di rumah atau tidak, karena memang dari penyebab dari yang dikasih tahu damkar ke kami itu kebakaran menyebar hingga 25 meter. Jadi kan lumayan ya 25 meter di rumah itu. Jadi hampir setengah rumah lah bisa dibilang kalau misalnya katakanlah rumahnya 70-an meter kan hampir 40% rumahnya gitu. Bayangin Kaiza rumah kamu 40% kebakaran, apakah kamu mau bertinggal di rumah Tapi itu? untung nggak nyamber ya. Nggak nyamber ke berarti tetangga tidak. gitu. Untungnya nggak nyamber karena memang kan kita bisa lihat kalau durasi pemadamannya sekitar 50 menit ya. Terus berarti kan panjang apinya ya. lumayan besar kan. Terus juga habis itu untungnya setelah 50 menit itu kemudian juga damkar melakukan pendinginan. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada titik-titik api yang kemudian bisa membuat atau memicu kebakaran lebih lanjut gitu. Kemudian tindak lanjutnya apa nih setelah apakah pelakunya kemudian ditangkap polisi atau seperti apa Mbak Mira? Nah, update terakhir itu yang tadi kami dapatkan bahwa untuk si pelakunya sendiri atau anaknya korban ini sudah diamankan oleh Polsek Kedung Kandang untuk penyelidikan lebih lanjut. Tapi memang belum bisa diwawancara juga karena memang masih penyelidikan katanya untuk pelaku dan korbannya sendiri. Cuman jadi kami masih menunggu hasil penyelidikan polisi terkait kasus ini gitu sih Kak Iza. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa sih Kak Mira? Nah ini nggak disebutin, cuma aku tuh sempat nanya sama teman-teman di sana ya. Jadi si bapak ini katanya punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan bertempat di luar kota, jadi nggak ada di rumah itu saat kejadian. Nah yang bakar kan anak laki-laki ini, cuman nggak dikasih tahu sih usianya berapa. Cuman memang yang bikin kita miris kan karena dia berada di bawah pengaruh minuman keras. Mana ini kan lagi bulan puasa ya, tadi balik lagi kata Kak Edo juga kan. Jadi itu sih mungkin karena emosi juga, terus karena berada di bawah minuman keras jadi tidak bisa berpikir dengan menggunakan akal sehat, jadi ya udahlah kemudian tindakannya terlalu terapi-api jadi beneran menyulut api. Nah benar tuh ya, makanya jangan bermain api lah ya. Betul. Karena api itu kalau kecil bisa jadi besar. memang yang besar dari kecil langsung sih. ada ini ya bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitarnya gitu, jadi nyamber gitu loh kan dari Benar. kasur. Untung nggak ada Kasur kan ledakan pasti ya. Ya untung tidak ada deket gas atau misalnya korek-korek gas-gas kecil yang mungkin ada di rumah gitu dan tidak ada korsleting apa gitu. Betul. Jadi menyebabkan kebakaran kemana-mana sih untungnya. Iya, Dan tetap rumah masih ada tetangganya juga untungnya. tidak ada. Iya, selalu kita kan. tinggal di Karena kan Indonesia benangnya dari ada Surabaya untungnya kan. ya. Benar, untungnya. Bumi masih berputar. Nah ini berarti sebenarnya yang bisa kita petik adalah makanya kalau di bulan Ramadan itu kita cari kegiatan yang lebih positif lah gitu. Apalagi di 10 hari terakhir ini kan banyak keutamaan gitu ya bagi umat muslim dan harus banyak bersabar gitu ya. Betul. Sabar kan udah dapet THR ya kakak-kakak, jadi sabar mending belanja ya kan. Nah itu dia, jangan-jangan memang THR-nya belum turun nih dari bapaknya. Iya benar, bisa jadi gitu terus ya. Walaupun Tapi ini. menarik untuk dicari lebih lanjut juga kenapa bisa beliau ada di bawah pengaruh alkohol, kemudian bagaimana hubungan dengan orang tuanya begitu ya. Sehingga mungkin bisa jadi mitigasi juga buat para orang tua atau mungkin para anak gimana caranya menjaga hubungan Mengelola di keluarga emosi. tuh, mengelola emosi supaya tidak terjadi nih hal-hal yang kayak gini. Betul setuju. Iya betul sekali. Nanti kalau misalnya memang sudah ada rilis dari aparat pasti ada update-nya ya kakak-kakak. Tunggu juga di Detik Jatim ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Mbak Mira atas laporannya juga Terima sore hari ini. Kak Edo dan Kaiza. Selamat Selamat melanjutkan ibadah puasa dan juga kegiatan. Mencari tajil sore Siap, hari ini terima ya. kasih. Selamat sore.